Saudaraku, di saat pandemi COVID-19, ada banyak keluhan yang dialami orang. Kegagalan, ketidakpastian, dan tidak adanya jaminan hidup. Yang pertama adalah kegagalan. Banyak orang baik yang sedang merintis usaha maupun yang bisnisnya sudah bertahun-tahun mengalami kegagalan. Yang kedua adalah ketidakpastian. Banyak rencana menjadi gagal. Orang tidak berani berinvestasi karena tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan selesai. Yang ketiga, tidak ada yang menjamin hidupnya. COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, ataupun status sosial. Ketika seseorang terkena COVID-19, baik itu orang kaya, pintar, orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan sekalipun, tidak dapat menyembuhkan diri mereka dengan apa yang mereka miliki. Apalagi ketika mereka dirawat dalam kondisi kritis, baik itu harta, intelektual, jabatan, kekuasaan yang dimiliki manusia tidak mampu menjamin hidup mereka. Saudaraku, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan apa yang sedang diandalkan manusia tidak berguna sama sekali. Marilah kita merefleksikan diri, menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa. Di tengah kegagalan usaha saudara, ada Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Bukankah Tuhan yang memberi makan burung di udara dan memelihara bunga bakung yang di ladang? Bawalah rencana saudara kepadanya dan serahkanlah, sehingga rencananya yang berjalan di tengah ketidakpastian rencana saudara. Biarkan Tuhan yang menuntun langkah hidup saudara sesuai rencananya. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tuhan jugalah yang hanya mampu memberikan perlindungan pasti dari infeksi COVID-19. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit dan menjamin keselamatan hidup saudara baik di dunia maupun di akhirat. Namun kita tidak boleh lupa, masalah terberat manusia di tengah pandemi ini bukanlah COVID-19, tetapi dosa. Dosa manusia akan membawa mereka kepada kebinasan kekal di neraka. Namun Tuhan Yesus memberikan jaminan kehidupan kekal di sorga. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya di sorga. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Namun bagaimana memperoleh keselamatan kekal tersebut? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Untuk itu, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Berdoalah meminta ampun atas segala dosa dan mengundang Tuhan menjadi penguasa atas seluruh hidup saudara. Jika saudara bersedia, izinkan saya menuntun saudara dalam doa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari tidak ada yang dapat menjamin hidup kami. Segala usaha, kehebatan, dan rencana kami semuanya gagal. Kami hanyalah manusia yang berdosa dan selalu mengandalkan diri kami. Kami menyadari kebinasaan yang kekal menanti akibat dosa kami. Kami memohon pengampunan Tuhan saat ini. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya saat ini. Saya mengundang Tuhan Yesus sebagai penguasa atas hidup saya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus. Amin. Saudaraku, ketika saudara telah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanggalkanlah segala kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tekunlah berdoa dan membaca firman Tuhan untuk mengalami pembaharuan budi dan perubahan hidup. Dan percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan sepenuhnya, termasuk di saat pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, jika video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada orang lain untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Saudara dapat membagikan pergumulan dan topik doa saudara di kolom komentar untuk didoakan bersama. Atau bisa mengirimnya ke email saatteduhdandoa@gmail.com untuk kami doakan. Tuhan Yesus memberkati.